Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Senin 22 Juli 2024, oleh anugerah Tuhan kita bersama lagi. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seperti biasa saya mengajak, mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita mau bermazmur kepada Tuhan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mazmur pasal 4 ayat 4 sampai dengan 6. Mari kita kasih Kristus. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Yehezkiel pasal 7 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kini kesudahanmu tiba, dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu, dan tidak akan kenal belas kasihan. Tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel pasal 7 ayat 3 dan 4. Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan maha adil. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan sekaligus maha adil, sehingga tidak akan pernah Ia mengabaikan satupun dari keduanya. Ada kalanya orang memisahkan antara kasih dengan keadilan Tuhan. Sebagai akibat, mereka beranggapan bahwa mereka boleh melanggar firman-Nya, sebab dalam pendapat mereka, Tuhan di dalam kasih-Nya akan mengabaikan keadilan-Nya, sehingga Ia akan membiarkan mereka melanggar firman-Nya. Padahal kasih Tuhan tidak akan meniadakan keadilan-Nya. Di dalam kasih-Nya, Tuhan tidak menghendaki manusia melanggar firman-Nya. Di dalam keadilannya, Ia akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mengabaikan perintah-Nya. Ingat, Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mengabaikan perintah-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kasih dan keadilan-Nya ini Ia utarakan kepada umat-Nya di dalam kitab Yehezkiel pasal 7. Dengan penuh kasih
Ia telah memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sepatutnya kita menyadari kalau hari ini kita masih ada di dalam dosa. Bukan berarti Tuhan sepakat untuk kita hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk bisa berbalik, melepaskan, meninggalkan dosa-dosa itu dari kehidupan kita dan kembali kepada kebenarannya. Sebab kasih-Nya dan keadilannya tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari kita memperhatikan hal ini. Namun karena mereka tetap hidup berlarut-larut di dalam dosa, maka melalui Nabi Yeskiel, ia berkata kepada umatnya, "Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu." Lebih jauh ia berkata, "Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Artinya, kalau ia menghukum umatnya, maka hal itu adalah agar mereka mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih serta maha adil. Dan ia tidak akan pernah mengabaikan satu pun dari keduanya. Mari kekasih Kristus, saya berpikir bahwa pagi hari ini kita diingatkan kembali supaya kita jangan masih tetap nyaman di dalam keadaan kita yang berlawanan dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, seharusnya kita berani melepaskan cara hidup kita yang terikat dengan dosa. Tapi kita kembali kepada apa yang Ia kehendaki. Sebab Dia memberikan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang mendatangkan kebahagiaan, bukan kecelakaan. Mari kekasih Kristus, langkahkan kaki kita menuju kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Hakim yang adil, yang mengadili dengan keadilan dan kasih, di hadapan-Mu kami merendahkan diri dan memohon anugerah-Mu. Ampunilah diri kami apabila kami meremehkan kasih-Mu dengan hidup berlaku semau diri kami. Sebab dengan demikian sesungguhnya kami telah mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya kami lakukan di dalam hidup kami, yaitu hidup untuk memuliakan nama-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk senantiasa menghargai kasih-Mu dan mengingat keadilan-Mu, sehingga dengan demikian kami senantiasa hidup di dalam takut kepadamu. Pagi ini kembali kami datang kepada Engkau Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan-Mu yang terus Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menolong diri kami di sepanjang malam sampai dengan pagi hari ini. Dengan penyertaan dan tuntunan-Mu, kami bersyukur. Di dalam penyertaan-Mu, Engkau memampukan diri kami untuk hari ini dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam tuntunan-Mu, Engkau membawa diri kami di jalan-jalan kebenaran-Mu. Menjauhkan diri kami dari pencobaan dan tidak membiarkan diri kami terjerumus ke dalamnya. Sungguh, di dalam penyertaan dan tuntunan-Mu, kami merasakan damai sejahtera. Tuhan, kami menyerahkan seluruh jerih lelah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya dengan keberhasilan demi kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni dosa dan salah kami. Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, kasihanilah kami. Bulatkan hati kami
untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa, memberkati semua umat Tuhan yang berada di Jalan Kamundan, Suapen Perkebunan. Hamba mohon kasih Kristus terus nyata atas setiap umat-Mu yang ada di Jalan Kamundan, Suapen Perkebunan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau ya Allah, sehingga setiap pribadi berani untuk meninggalkan, melepaskan cara hidup yang berlawanan dengan perintah-Mu. Setiap pribadi kami boleh melepaskan dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan kami. Kami kembali ke dalam kasih-Mu, ke dalam rancangan rencana-Mu. Hidup kami boleh bermakna dan memuliakan Engkau setiap saat. Berkati setiap pribadi kami untuk boleh menjadi berkat bagi hidup, rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Tuhan, kasihani kami. Hari ini tuntun kami dalam kebenaran-Mu. Dan Tuhan, campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami masing-masing. Bahkan pelayanan kami. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan anak cucu kami dalam bangku pendidikan mereka masing-masing. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka hidup berkenan, mereka hidup mencapai masa depan yang jelas. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang berulang tahun hari ini, biarlah 1 tahun usia baru yang Tuhan berikan kepada mereka, membawa mereka semakin mengasihi Engkau ya Allah. Hidup takut Tuhan, hidup melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Dan biarlah Tuhan, hidup mereka boleh memuliakan Engkau setiap saat. Terima kasih untuk usia yang baru, umur panjang menjadi milik mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa juga bagi mereka yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Bagi yang lemah, Tuhan kuatkan. Bahkan bagi mereka yang sakit, hamba mohon kasih Kristus yang tidak terbatas turun menjamah mereka saat ini. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh mereka yang sakit, menyucikan, menguduskan, memulihkan. Bahkan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Anda saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bibit penyakit, sistem dari si jahat yang mengikat Anda, hamba putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengusir keluar semua roh-roh yang berlawanan daripada Tuhan dari hidup Anda. Dan hamba menanam, melepaskan kembali kekuatan Tuhan turun bagi saudara. Terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda disembuhkan kembali. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu bagi seluruh umat-Mu di Jalan Kamundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati seluruh pemirsa hati Kristus, para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup hormat kepada perintah firman-Mu, hidup menjadi berkat panutan kepada banyak orang, spesial kepada anak cucunya. Terima kasih Bapa. Tuhan pelihara hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan terbaik kepadanya, dan Tuhan senantiasa menghibur dia. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam hati dan pikiran hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Sonya, berikan yang terbaik bagi pribadinya, kekuatan, kesehatan yang prima melimpah dalam hidupnya, sehingga dia boleh tetap beraktivitas hari ini, sepanjang hari ini, di dalam kekuatan-Mu. Berkati pribadinya, untuk hidup terus boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Bagi suami kekasih, Bapak Evangelis Adolf Rahmat Silubun,
Dan juga kepada kedua anak tercinta, Troy dan Sophie. Tuhan lindungi keluarga ini siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahtera dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kegiatan mereka hari ini sepanjang hari ini. Baik hamba-Mu Bapak Evangelis Adolf dan Ibu Sonya dalam tugas pekerjaan mereka yang dipercayakan Tuhan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan apa yang mereka kerjakan semuanya tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati dan buat berhasil. Demikian pendidikan daripada kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Hikmat Tuhan menyertai mereka berdua. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka, sehingga mereka boleh tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Pergaulan-pergaulan yang mereka lakukan adalah hal-hal yang positif. Tuhan menjaga, melindungi, pelihara mereka. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahtera dan dari teman-teman yang iseng, teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Dijauhkan itu daripada kedua anak kekasih, Roy dan Sophie. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan bagi keluarga ini. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Fredrik Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Fredrik Nampasnya Sosalisa di dalam semua tugas pekerjaannya yang Tuhan percayakan kepada dia. Biar kekuatan-Mu Tuhan memampukan dia berjalan di dalam ketaatan. Apa yang Tuhan percayakan, dia kerjakan dengan segenap hati bagi kemuliaan Tuhan. Ajar dia untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Allah, tetapi bersandar, berharap, bergantung sepenuhmu untuk memuliakan Engkau. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dalam tugas-tugas pekerjaan pelayanannya. Bahkan hidupnya menjadi berkat kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan lindungi mereka. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan sejahtera dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hikmat-Mu menyertai dia di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam tugas pekerjaan. Sehingga apa yang ia kerjakan itu berkenan. Terima kasih Bapa. Lindungi anak-anaknya dalam hidup rumah tangga mereka masing-masing. Dalam pendidikan mereka, cucu-cucunya diberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu kepada hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di kota Manokwari. Bapak berkati hamba-Mu. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Ajar hamba-Mu selaku imam bertanggung jawab atas hidup rumah tangga. Boleh menjadi berkat panutan dalam tutur kata dan tindakan kepada istri kekasih Ibu Ayu Lestari dan juga kepada kedua anak tercinta Marriage dan Anggi. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup mereka terus berkenan. Bapa, buka mata hati mereka untuk boleh melihat apa yang sudah kami pelajari pagi hari ini. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu penuh dengan kasih, tetapi Engkau tetap memperhatikan apa yang salah menjadi hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Karena Engkau maha adil. Tuhan berkati Bapak Dedi, Andri Selong dan keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan, mengutamakan kebenaran-Mu dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati dan masa depan mereka diberkati. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam yang berada di Manokwari, Papua Barat. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau panggil selaku hamba-Mu, selaku gembala jemaat gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan terus menuntun hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu bagi orang-orang yang ia layani, spesial bagi jemaat gereja Allah Baik. Tuhan berkati pertumbuhan
Tuhan terus yang menambah jiwa-jiwa baru dalam kehidupan mereka. Hamba percaya janjimu, Mazmur pasal 2 ayat 8, tergenapi dalam kehidupan mereka, dalam jemaat gereja Allah baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Berkati pribadi hambamu, menjadi berkat bagi keluarganya, bagi istri kekasih, Ibu Betty Manurung, dan juga kepada anak-anak tercinta, Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak mereka dalam masa muda mereka, biar mereka hidup takut akan Tuhan. Tuhan tuntun mereka dalam kebenaran-Mu setiap saat. Dan Tuhan juga memberikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada mereka semua, spesial kepada Cassandra. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak. Berkati istri kekasih, Ibu Betty Manurung, untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup menjadi panutan teladan kepada anak-anak dan juga kepada orang-orang yang mereka layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau memberkati kedua hambamu untuk hidup dalam kasih anugerah-Mu. Hidup saling mengasihi satu sama lain di dalam kebenaran-Mu. Bapak terima kasih buat kasih-Mu kepada hambamu, Bapak Pendeta Niko Arwam dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Yurike Yeti Mamoto. Tuhan memberkati hambamu pagi hari ini dan sepanjang hari ini dalam aktivitasnya. Bapak berkati hambamu dalam kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan kepada hambamu untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup menghormati firman-Mu ya Allah. Kasih-Mu besar kepada dia, tetapi keadilan-Mu tetap berlaku atas hidupnya. Kalau ia melanggar perintah-Mu, tidak taat dan tidak hormat kepada Engkau Bapa, tolong ia kembali dalam kebenaran. Biar dia mengutamakan Engkau secara pribadi, taat kepada perintah-perintah-Mu, sehingga dia boleh terus hidup menjadi berkat kepada banyak orang dalam kebenaran, dan juga menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak tercinta Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan tolong supaya mereka hidup taat, setia kepada perintah-Mu, spesial dalam persekutuan tubuh Kristus. Tuhan sudah memberkati mereka. Tuhan tolong supaya mereka tidak jauh daripada Engkau. Kiranya berkat-berkat yang Kau berikan kepada mereka tidak menutup mata jasmani mereka dan rohani, sehingga mereka meninggalkan Engkau dengan kesibukan-kesibukan. Tapi justru Tuhan membuat mereka semakin mengasihi Engkau, sehingga hidup mereka dimanapun, mereka tetap menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan lindungi mereka siang dan malam. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dikerjakan oleh mereka Bapa, Tuhan Yesus campur tangan dan Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak mereka yang ada dalam bangku pendidikan, sehingga mereka boleh mendapat nilai-nilai terbaik dalam pendidikan mereka masing-masing. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada anak-anak kekasihnya dalam nama Tuhan Yesus, spesial kepada Gio dan Mikaela. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih atas segala kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap pribadi kami sungguh menghormati anugerah-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Berkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka juga untuk hidup dalam kebenaran-Mu, berani melepaskan zona nyaman mereka, berani melepaskan dosa dan kejahatan mereka, dan kembali hidup di dalam kasih Kristus,
dan biarlah mereka boleh menikmati apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua hari ini dan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan sekaligus maha adil. Kita jangan menyalahartikan tentang kasih dan maha adil. Ada dua kata yang tidak pernah dipisahkan dari pribadi, dari kehidupan Tuhan kita. Sebab itu, saudara, jangan kita melawan, tapi kita tunduk dan hormat kepada firman-Nya, kepada anugerah-Nya. Hidup dalam kasih-Nya, tetapi kita hidup juga di dalam kebenaran. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak kompromi dengan dosa-dosa kita. Tuhan memberkati semuanya. Tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam MDC.